Nah tujuannya Bu, kalau udah jadi kita bikin paguyuban ini, tiap tahun kita bikin festival. Jadi semua kontes ikan jadi satu. Goalsnya itu sih sebenarnya. Jadi sekarang kita ambil ancang-ancang dulu tahun depan rencananya kalau udah ada paguyuban tahun depan kita request tanggal dari pusat semua untuk semua jenis ikan hias yang bisa dikontes dan itu bakal disupport juga dari pusat. Jadi kalau udah tanggal di plot nih, biasanya kayak ini kan Pak di plotnya di Bali tanggal sekian, Lombok ikut, Jawa Timur ikut semua, Jawa Barat juga paling jauh kemarin. Gitu, jadi bisa semua ke sini. Kalau udah di plot tanggalnya rencananya sih kayak gitu. Tahun depan itu kita bikin festival supaya semua ikan hias jadi satu tempat. Kalau di Jakarta sebelum pandemi namanya Musatik acaranya. Setelah pandemi yang sekarang ini hati-hati yang sekali ikan expo. Jadwalnya barengan juga hari ini. Ya. Ya makanya saya dinas terkait ini saya pengen sounding nanti kita mau bikin yang ikan hias. Ada Bapak dosen juga, ini saya kenalin Pak Raka, dosen manajemen sumber daya perairan dari Udaya dan di SKP udah. Ya. Beliau aktif ya. Ini ya namanya Raka ya, aku dengan nama aja ya. Ini muridnya ini. Ini mantan mahasiswa. Ini jadi anak kita. Saya ada enak. Dosennya di Oh dengan Pak siapa? Saya di KAF. Bapaknya juga ngajar di itu ya. Oh di Sebagai dosen pembantu. Oh di SKH juga. Oh iya. Karena stok bedahnya masih ada. Bapaknya di dosen di kedokteran yang lain. Oh Bapak Pak Gordon. Pak Godo kenal baik. Ya kenal Pak Godo. Ini anak unut dua-dua. Gitu. Satu Pak Dokter, satu ngurus air. Iya. Terobosan luar biasa juga, Pak Raka ini bikin marketplace digital platform Bu, untuk marketplace ikan hias. Oh, oke. Keterlibatannya akademik di sini dalam keterlibatannya akademik di sini dalam Kebetulan saya bukan Novi akademik ya. Saya komunikasi kandian juga Ibu. Jadi saya bikin platform digital satu untuk platform ikan, pemasaran ikan. artinya penerapan teknologinya. Iya. Yes. Iya, Jika jadi dicatat ya ada dua platform digital yang saya kembangkan untuk saat ini di startup kami. Pertama di Bali dan pertama di Indonesia, yaitu platform pemasaran. teknis kerjanya gimana? Jadi kita membantu teman-teman UMKM untuk yang dia kebingungan untuk menjual produknya. Oh iya, untuk Pemasaran. Iya, marketingnya. Jadi kita membantu dia bisa membuat toko di tempat kami. Jadi semacam Shopee tapi khusus untuk perikanan saja. Oh iya. Secara free, gratis, dan mereka bisa pasarkan kita bantu. Karena selama ini pas buka Facebook, Instagram itu kalau untuk menjual hewan itu tidak diperkenankan. Jadi toko ikan inilah yang jadi solusi. Ya, jadi nama platform kami tokoikan.id. Jadi kami kemarin sudah dengan aktivitas sudah ketemu juga, kami sudah dengan Kementerian Kominfo kemarin juga sama Kementerian juga. Dari Bali marketplace pertama. Oh gitu. Ya. Ya. Sama ada lagi satu lagi sebenarnya kemarin udah datang, hari ini mendadak nggak bisa datang. Jadi ada namanya Om Afif Bu. Om Afif itu satu-satunya orang yang ekspor ikan hias air tawar dari Bali yang berhasil ekspor ke 5 benua. Yang jenis yang diekspor yang paling rutin 2 bulan sekali itu adalah cupang, betta fish, dan dia sering ikut. Iya itu makanya. Nah itu kalau sudah katanya kan kemarin untuk hak patennya ya. Nah setelah hak paten itu nanti Om Afif bisa bantu bayar nanti. Dibantu dijaga ya Mas kopi barunya jangan sampai keluar. Biar nanti diproses dulu apa namanya Pak Nih. Gimana aturan mainnya, role play-nya itu biar jelas dulu. Jaga ini juga. Bukan personalisme tapi juga harus dijaga. Iya. Memang teman-teman mau arah ke sana kita harus bantu. Iya. Sudah saya kerjakan. Biasanya kalau teman-teman di petani yang tidak dilepas itu adalah betina. Yang jantan itu dilepas bebas. Berarti dia tahu satu. Tapi ada regulasinya biasanya. Biasanya kalau yang di Indonesia kita bilang goldfish ya ke Thailand.
tapi betinanya nggak dilepas. Mas kopi Bali. Nggak Mas Kopi Bali, Mas Koki aja, Mas Koki biasanya. Biasanya jenis ikan itu kayak ikan yang endemik Indonesia itu yang nggak boleh keluar itu betina, jenis kelamin betina, hanya jantan. Jangan yang boleh keluar. Ya, tapi ada regulasinya juga. Di KKP ada ininya juga dia. Boleh keluar apa? Kita sama-sama jalan. Iya. Perlu diginikan Bu, dibikin satu sajian dulu di antara Mas Kopi Bali. Nah itu sekarang sedang kita ini Pak biar mau libatkan akademi juga. Karena kita pertama lihat secara genetiknya dulu. Dia genetiknya dia benar berbeda dengan Mas Koki biasa, atau dia hanya varian tertentu, atau dia spesies tertentu. Nah, ketika dia declare sebagai new varian, itu akan bisa declare kita memberi nama spesiesnya sendiri. Sudah pernah ada penelitian belum? Belum. Saya udah kebetulan saya menekulik tentang genetik ikan Bu. Saya udah searching jurnalnya, belum ada yang ambil tentang genetik ikan Mas Koki. Cuma memang butuh biaya dia untuk mendeklar itu yang di sana dia. Saya sama yoga lah. Siap. Jadi itu yang belum jelas sekarang si Mas Koki Bali ini apakah dia spesies murni Mas Koki itu sendiri berbeda dengan lain dari misalnya orada, rancu, atau dia hanya varian atau mutasi tertentu. Nah, ketika menggunakan data genetik dia akan declare jelas, oh ini terpisah loh. Ketika terpisah dan kita publish, misalnya new record, itu akan bisa mendeklar, oh benar yang dimaksud dengan Mas Koki Bali ketika dia punya karakter morfologi seperti ini dan genetiknya. Maaf motong, berarti kurang lebihnya sama yang kayak yang udah Yana lakukan dengan anjing kintamani. Betul. Kita meneliti anjing kintamani itu, kita ambil genetiknya, morfologinya, semuanya, ukuran bodinya, spesiesnya berapa. Karena saya juga terjun ke sana, saya itu anjing kintamani Bali, wilayah Bali. Saya juga sekretaris di pusat, jadi saya juga pun terjun dengan yang Bapak lakukan. Jadi mengukur morfologi, gennya gimana, kita harus tahu F sekian, F1, F2, F2 nya gimana keturunannya. Karena nanti dari pusat pun dia memberikan yang namanya, kalau kita di anjing kita diberikan waktu 10 tahun. Karena kemarin pun saya dengan pihak gubernur dan provinsi Bali sendiri, saya ngawal anjingnya Bu Mega untuk sampai ke Bali. Karena anjing itu ininya koster, nyawanya koster ada di sana. Karena kalau anjing ini sampai kenapa-napa, koster yang tanggung jawab. Karena anjing ini anjingnya pribadinya Bu Mega, bukan yang kita beli. Gitu. Ya, termasuk seperti yang Bapak bilang sampaikan tadi. Jadi, karena kalau melihat dari Mas Koki Bali kan kelihatan ada beberapa varian yang berbeda, varian berbeda itu yang menarik sebenarnya. Dan belum ada pakem tertentu, misalnya kalau Hapoi kita pakem penjuriannya ini. Kalau Goldfish ada pakem penjurian. Kalau di Mas Koki Bali dia belum ada. Karena ada beberapa, kalau kita bilang persepsi, masih ada persepsi. ada beberapa kelompok-kelompok, ada Puri Kopi dan lainnya yang memiliki pakamnya masing-masing. Saya paham, dan yang saya baca dan yang saya pelajari dari beberapa senior, Kopi Bali ini sebenarnya dia memiliki dua warna tertentu yang paten yang dari zaman lawan, yaitu Kopi Bali yang berwarna hitam dan Kopi Bali yang warna orange. Itu warna patennya atau warna lamanya Kopi Bali. Sedangkan yang saya pelajari Kopi Bali yang sekarang itu sudah punya ada warna multicolor, ada warna pandan dan sebagainya. Masih banyak persepsi yang mengatakan Kopi Bali yang menurut standar morfologinya seperti ini, begini, matanya begini. Seperti tadi Bapak sampaikan, tidak ada pakem yang saya begini pakem saya, Bapak begini pakemnya, Bapak ini begini pakemnya. Kalau mau bagus sih sebenarnya mereka punya pembenaran masing-masing benar. Ya, paham. Tapi dari setiap strah itu dibikinkan dia, misalnya kalau di koi, oh ini masuk kuaku loh, misalnya ini Koki Bali ini, itu lebih menarik jadinya. Ketika dikonteskan nanti daripada setelah buat kontes di tempat lain, orang lain yang membuat nama untuk si Koki Balinya nih, kan kita kecolongan. Makanya karena saya pelajari dari beberapa senior, yang saya tahu Koki Bali itu kan memiliki dua warna. Koki Bali warna hitam sama Koki Bali warna orange. Tapi selama saya kerja di dunia perikanan dan kebetulan saya memang main di dunia animal, dunia hewan, karena saya juga megang komunitas sama teman-teman komunitas. Kita sering pameran di instansi kayak mall-mall, hotel-hotel, kayak aquascape, terus tapi kita tidak terbentuk kita tidak ini cuma di ikan aja ya, di air aja. Kita juga ada anjing, kucing, aquascape, terus ada cupang dan sebagainya. Kebetulan ada teman saya dan beberapa pemain kopi kayak Pak Putu Wijaya, itu teman dekat saya. Pak Putu Licang yang sekarang main Kopi Bali juga teman dekat saya. Semua kan main komunitas gitu. Jadi ya kurang lebih teman Lohan juga ada. Saya yang main Lohan dari Puri Kumsut juga ada. Maksudnya saya sambil belajar lah sama mereka ya. Seperti tadi disampaikan, mereka belum punya morfologi
paten untuk koki Bali. mereka produk barang gitu aja. Saya sempat sudah sarankan karena Barang untuk gini, koki Bali itu saya bilang kalau yang ini begini menurut mereka, kalau yang ini begini menurut mereka, kalau yang ini menurut mereka begini. Jadi tidak punya juara. Oke, saya senang sama ikannya. Ini ikannya jadi juara satu. Nah, saya sempat menyarankan ke beberapa teman-teman dekat saya, kenapa nggak membuat asosiasi yang kalau kita di anjing di kucing itu ada asosiasi juri. Jadi pakem atau paten itu sudah ada di sana. Jadi sama mau dia lomba di Gianyar, Tabanan, dimanapun dia lomba, pakem ini yang dipakai. Sekarang kita sama ini bilang pakem koki Bali itu begini. Kita sama ini pakem koki Bali begini. Kita sama ini koki Bali begini. Kita nggak punya pakem yang ini loh koki Bali, gitu loh. atau bikin varian kopi Balinya berbeda dengan pakem masing-masing. Pakem Gianyar misalnya, pakem Denpasar. Nah itu kan menarik ketika perlombaan, jurinya juga dari semua Tapi ini. kalau saya lebih setuju, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita emang harus buat yang namanya morfologi. Emang saya sadar itu perlu biaya, karena saya pun melakukan itu dengan anjing kita mani, itu perlu biaya dan kita perlu kerjasama dengan pihak luar negeri. Karena jujur aja, nggak tahu di perikanan, kita di anjing untuk pengujian genetik kita belum ada.